也能宰了你这人渣！天罡法身，就你会吸吗？定阵乾坤。 Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Martial Immortal episode ke-76. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya, yang dimana pada cerita sebelumnya pertarungan antara Ye Chen melawan Ziyuan alias Yi Jinping masih tetap berlanjut, yang dalam pertarungan tersebut Ye Chen mencoba untuk mengambil pedang dari Yi Jinping karena pedang itu merupakan token master dari sekte Heng Yue, yang singkat cerita Ye Chen telah berhasil mengambil pedang itu dan memberikannya kepada ketua Ding Tian. Dan pertarungan duel antara Ye Chen melawan Yi Jinping pun kembali tetap berlanjut, yang sampai pada akhirnya identitas Ye Chen ketahuan oleh mereka semua, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan orang-orang yang sangat kaget karena mereka baru mengetahui karena ternyata Ye Chen yang masih hidup. Selama ini ternyata Qingyu merupakan Ye Chen. Orang-orang yang merindukan Ye Chen, mereka semua terharu melihat Ye Chen yang ternyata ia masih hidup. Seperti rombongan dari kota dan kakek Zuk, ayahnya Ye Chen dan juga adiknya Ye Chen. Sedangkan Yi Jinping yang melihat Ye Chen masih hidup, ia merasa puas karena dirinya bisa mengakhiri hidupnya Ye Chen menggunakan tangannya sendiri. Pertarungan antara Ye Chen melawan Yi Jinping kembali berlanjut, yang dalam pertarungan tersebut mereka berdua sama-sama menggunakan teknik dari roh primordial mereka. Dengan adanya bayangan raksasa di belakang mereka saling beradu kekuatan. Tetapi dalam pertarungan tersebut, Ninjuan yang melihat Ye Chen masih hidup, ia juga merasa senang. Tetapi anggota dari sekte lainnya, mereka tidak terima dengan hal ini, termasuk penetua Zhu Yuan yang merupakan aliansi dari 3 sekte, karena di sini ia menganggap bahwasannya Ye Chen masih memiliki kekuatan dari ras demon. Jika orang itu memiliki kekuatan demon, maka orang itu akan dibasmi sampai tuntas. Jadinya mereka berniat untuk menghabisi Ye Chen setelah pertarungan Ye Chen melawan si Yi Jinping. Yang lalu pun para penetua tersebut, mereka semua menyatukan kekuatan mereka untuk membuat segel agar Ye Chen tidak bisa keluar dari segelan ini, yang dimana untuk mencegah Ye Chen agar ia tidak bisa kabur setelah pertarungan. Kakek Zuk, ayahnya Ye Chen dan juga ketua Dan telah menyadari hal ini, yang di sini mereka sepertinya tidak ingin membiarkan Ye Chen untuk kabur. Rombongan Ye Chen sudah mengetahui bahwasannya para anggota dari 3 sekte ini sepertinya akan mencoba sekali lagi untuk menghabisi Ye Chen. Ayahnya Ye Chen yang melihat ini tentu saja tidak terima dirinya nanti akan melindungi Ye Chen jika mereka berniat untuk melukai Ye Chen. Yi Jinping yang melihat banyak orang berniat untuk melukai Ye Chen, ia merasa senang dan langsung Yi Jinping pun mengeluarkan serangannya untuk menyerang ke arah Ye Chen. Ye Chen mencoba untuk menahan serangan tersebut menggunakan kekuatan roh primordialnya, tetapi sayangnya hal tersebut gagal, membuat Ye Chen pun terkena serangan dari Yi Jinping. 天罡法身。 Tak disangka dalam pertarungan tersebut, para anggota dari istana surgawi di sini mereka melihat bahwasannya Qingyu ternyata Ye Chen, yang di sini mereka pun sadar kenapa alasan dari tubuh kaisar kuno memilih Ye Chen, karena Ye Chen memiliki sikap yang sama dengan pemiliknya sebelumnya. Dan di sini Sang Ratu Langit menganggap bahwasannya Ye Chen sepertinya akan menjadi kaisar abadi selanjutnya. Dalam pertarungan antara Ye Chen melawan Yi Jinping tampak menggunakan sebuah serangan berupa serangan dari bola
kegelapan yang berasal dari energi gelap naga Taisu yang langsung ia lemparkan ke arah Ye Chen. Ye Chen pun dengan segera mencoba untuk menahannya menggunakan kekuatan dari tubuh kaisar kuno. Dengan adanya bola cahaya berwarna emas yang lalu di sana, mereka berdua saling beradu yang dalam peraduan itu untungnya Ye Chen lah yang menjadi pemenang, membuat Yi Jinping pun terpental di sana. Tetapi di saat yang bersamaan, akibat kekuatan sebelumnya, Ye Chen juga mengalami luka bagian dalam. Ye Chen juga mengakui bahwasanya kekuatan jiwa dari naga Taisu sebelumnya memang memiliki kekuatan yang menakjubkan. Tetapi orang-orang di sini yang melihat pertarungan mereka melihat bahwasannya Yi Jinping sepertinya tidak bisa melanjutkan pertarungan. Yang di sini pun mereka menganggap bahwasannya Ye Chen telah memenangkan pertarungan. Para anggota dari 3 sekte yang melihat ini, mereka berniat untuk menghabisi Ye Chen. Tetapi di saat itu tiba-tiba saja Yi Jinping mengeluarkan aura kekuatan kegelapan, yang dimana ternyata Yi Jinping telah menggunakan teknik dari hati demonnya, yang setelah itu seketika kekuatan yang dimiliki oleh Yi Jinping menjadi meningkat dengan adanya aura kegelapannya sangat pekat. Orang-orang yang melihat ini juga sangat kaget karena Yi Jinping ternyata memiliki kekuatan demon sama seperti Ye Chen, dan mereka pun berniat juga untuk menghabisi kedua orang ini karena kedua orang ini yang telah memiliki kekuatan demon. Sedangkan penetua dari sekte Heng Yue memarahi penetua Tong Xuan karena ternyata Yi Jinping yang telah mewarisi kekuatan demon, tetapi Tong Xuan tidak memberitahu kepada mereka. Penetua itu bertanya kepada Tong Xuan, apa tujuanmu untuk mengembangkan Yi Jinping seperti ini? Tong Xuan hanya menjawab bahwasanya ia hanya ingin membuat sekte Heng Yue mereka menjadi semakin maju. Ye Chen yang melihat kekuatan demonnya Yi Jinping juga tidak mau kalah. Ia menggunakan kekuatan dari tubuh kaisar kuno dengan para pasukan yang telah dikeluarkan oleh Ye Chen. Tetapi sebelum pertarungan dimulai, naga Taisu Longye memberitahu kepada Ye Chen bahwasanya kekuatan dari hati demon Yi Jinping memiliki kekuatan yang lebih besar daripada kekuatan darah demonnya milik Ye Chen. Ye Chen menenangkan kepada naga Taisu Longye bahwasanya ia dapat menangani masalah ini. Yang setelah itu pun Ye Chen memerintahkan kepada para pasukan dari tubuh kaisarnya untuk maju menyerang Yi Jinping, dan juga Yi Jinping maju menyerang Ye Chen bersama dengan para naga dari naga Taisu. Dan di saat pertarungan di antara mereka berdua, Yi Jinping menggunakan kekuatan pilarnya untuk menahan kekuatan Ye Chen. Untungnya Ye Chen dapat keluar dari pilar tersebut dengan dirinya menggunakan senjata dari tungku Daluo yang seketika membuat ledakan dahsyat yang membuat pilar-pilar itu hancur. Dan juga membuat segel yang dibuat oleh para penetua sebelumnya juga ikut hancur. Tetapi di saat itu, naga Taisu yang berada di tubuhnya Yi Jinping memberitahu kepada Yi Jinping bahwasanya tungku Daluo itu merupakan senjata spiritual legendaris, dan naga Taisu di tubuhnya Yi Jinping mengatakan bahwasanya Yi Jinping bisa memakan tungku tersebut yang nantinya akan meningkatkan kekuatan Yi Jinping. Dengan segera Yi Jinping pun menggunakan kekuatan dari naga Taisunya untuk melahap tungku Daluo. Untungnya di saat itu Ye Chen bisa menghentikan pergerakan dari Yi Jinping menggunakan kekuatannya, membuat Yi Jinping tidak bisa bergerak. Yang seketika setelah itu Ye Chen berada di belakang dari Yi Jinping, menyerang Yi Jinping dari arah belakang yang langsung menembus ke jantungnya Yi Jinping, mengambil hati demon milik Yi Jinping, yang seketika membuat Yi Jinping pun kehilangan kekuatannya yang dahsyat. Tetapi di saat itu Yi Jinping masih belum menyerah. Ia mengeluarkan serangan secara maksimal dengan dirinya mengeluarkan bayangan pedang raksasa ke arah Ye Chen. Untungnya di saat itu Ye Chen menggunakan teknik lubang angkasa dengan menggunakan mata immortalnya yang membuat Ye Chen bisa memindahkan serangan Yi Jinping, membuat serangan itu tidak bisa mengenai Ye Chen.
Ye Chen juga langsung mengeluarkan rantainya untuk mengikat Yi Jinping agar Yi Jinping tidak bisa melawan. Tetapi karena Ye Chen barusan telah menggunakan teknik dari mata immortalnya, membuat kekuatan kultivasinya Ye Chen menjadi sangat lemah. Yi Jinping juga telah menyadari bahwasanya kekuatan Ye Chen tidak jauh dari dirinya yang telah kehabisan banyak kekuatan kultivasinya, yang di sini pun membuat Yi Jinping merasa senang. Tetapi Ye Chen menjawab bahwasanya kesenangannya Yi Jinping akan segera berakhir, yang setelah itu pun Ye Chen menggunakan teknik kuno dari naga Taisu sebelumnya, yang dimana teknik ini adalah untuk menghilangkan kekuatan demon yang tersisa di tubuhnya Yi Jinping. Tetapi naga Taigu Longye yang melihat ini memperingatkan kepada Ye Chen bahwasanya teknik kuno yang baru saja digunakan oleh Ye Chen juga akan menghilangkan darah demon di tubuhnya Ye Chen. Ye Chen tidak mempermasalahkan hal itu selama dirinya bisa menghilangkan kekuatan demon yang berada di tubuhnya Yi Jinping, maka hal itu sudah memuaskan bagi Ye Chen. Yang lalu Ye Chen pun menggunakan teknik pemurnian kuno milik si naga Taigu Longye kepada Yi Jinping. Orang-orang yang melihat teknik tersebut pun menyadari bahwasanya ini merupakan peraduan kekuatan mana yang lebih kuat, karena jika Ye Chen tidak bisa memurnikan darah demon di tubuhnya Yi Jinping, maka Ye Chen yang akan tumbang. Tetapi jika Ye Chen bisa memurnikan darah demon di tubuhnya Yi Jinping, maka Ye Chen lah yang akan menang. Di saat itu penetua Tong Xuan secara diam-diam mencoba untuk membantu menyelamatkan Yi Jinping, yaitu dengan dirinya menyerang dari belakang ke arah Ye Chen. Tetapi serangan itu dihentikan oleh penetua Zhu Yuan dan juga penetua Qingyu dari sekte Qingyu. Penetua sekte Qingyu mengatakan bahwasanya pertarungan ini merupakan pertarungan duel yang tidak layak untuk diganggu. Yang singkat cerita, untungnya Ye Chen telah berhasil memurnikan darah demon di tubuhnya Yi Jinping, membuat Ye Chen pun menjadi pemenang dalam pertarungan tersebut, yang juga Ye Chen menyimpan Yi Jinping ke dalam tungku penyimpanannya. Tetapi di saat kemenangan Ye Chen, para anggota tetua Zhu Yuan bersama dengan sekte Qingyu mereka mulai melakukan pergerakan untuk menyerang ke arah Ye Chen untuk memusnahkan Ye Chen, karena Ye Chen memiliki kekuatan darah demon dan juga bersama dengan para anggota lainnya. Di saat itu akhirnya Ye Chen dengan segera membantu Ye Chen dengan menghalang penetua Zhu Yuan. Tidak hanya itu, kakek Zug bersama dengan anggota lainnya mereka mulai bekerja sama untuk melindungi Ye Chen dari serangan para aliansi tersebut. Yang lalu pun terjadilah pertarungan besar antara rombongan Ye Chen melawan para rombongan dari penetua Zhu Yuan. Yang di sana juga Ye Chen yang berada di kondisi lemah mendapatkan perlindungan dari para wanita cantik. Dengan kekuatan keempat wanita itu, mereka bisa melindungi Ye Chen dari serangan yang ada. Dan di saat itu juga adanya Luosi yang membantu menyembuhkan Ye Chen dari lukanya menggunakan pil penyembuh serta menggunakan kekuatan kultivasinya untuk menutup lukanya Ye Chen. Tetapi di saat itu tiba-tiba saja adanya seseorang yang menyerang Ye Chen dari belakang, yang untungnya di saat itu adanya Nin Chuang yang menyelamatkan Ye Chen. Ye Chen pun sangat kaget karena tak menyangka Nin Chuang akan menyelamatkan dirinya. Pertarungan yang terjadi dalam pertarungan tersebut semakin besar dengan para anggota penetua Zhu Yuan bersama dengan sekte Qingyu. Mereka mengeluarkan serangan besar kepada Ye Chen dan di sini mereka tetap berusaha untuk melindungi Ye Chen. Penetua Tong Xuan yang melihat hal ini berniat untuk ikut campur membasmi Ye Chen juga. Tetapi di saat itu penetua lainnya menghentikan penetua Tong Xuan, meminta untuk tidak ikut campur dalam permasalahan ini. Tetapi pertarungan itu semakin parah dengan para anggota sekte Zhengyang yang mulai berdatangan untuk menyerang Ye Chen juga. Dan setelah itu pun alur cerita dari serial Donghua Martial Immortal episode ke-76 bersambung. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya! 也能宰了你这人渣！天罡法身，就你会吸吗？
定震乾坤。你以为我会上2次当？就算死，我也要杀了你！问过老头子晚了吗？诸魔正道。